إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. معاشر المسلمين معاشر المسلمات hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah, puji dan syukur hanyalah milik Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Segala nikmat dan karunia senantiasa Allah berikan kepada kita. Sebagai seorang hamba yang bergelimang rahmat, sebagai seorang hamba yang senantiasa tercurahkan kepada kita karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita sangat pantas untuk kita bersyukur kepada nikmat-nikmat, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan tentunya syukur yang sebenar-benarnya syukur yang dalam artian kita mengenal siapa pemberi nikmat dan meyakini bahwasanya nikmat itu hanyalah kita dapatkan darinya semata. Syukur juga dalam artian kita mengenal apa-apa yang dibenci oleh sang pemberi nikmat sehingga kita jauhkan diri kita daripada hal-hal tersebut, dan juga mengerti tentang apa-apa yang dibenci atau yang disukai oleh sang pemberi nikmat sehingga kita mendekatkan diri kepada apa-apa yang disukainya, menjauhkan diri daripada segala apa-apa yang dibencinya. Itulah syukur kepada Allah. Dan bersyukur kepada Allah juga dalam artian kita menjauhkan diri kita atau kita jadikan kenikmatan itu di dalam amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa Ala. Tanpa demikian maka kita bukan orang yang bersyukur. Tanpa berusaha menjadikan kenikmatan itu semakin membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jika itu tidak terrealisasikan, maka itu belum dikatakan sebagai hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Maka seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah, manusia dikatakan mereka bisa bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala ketika nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia gunakan di dalam hal-hal yang itu semua mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manakala ada nikmat
yang tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fahiya baliyah, maka itu adalah petaka dan bencana bagi seorang hamba tersebut. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul kita yang mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat, sahabiyat beliau ridwanullahi alaihim ajmain, dan kepada segenap manusia yang mengikuti tuntunan dan segala syariat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini kita masuk kepada wajib-wajib salat. Pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan pembahasan tentang rukun-rukun salat. Sekarang kita masuk kepada pembahasan wajib-wajib salat. Kata sang penulis hafizahullahu jalla wa ala, beliau mengatakan wajib-wajib salat adalah hal-hal yang harus dikerjakan di dalam salat, dan manakala wajib-wajib ini ditinggalkan secara sengaja maka salatnya batal. Namun jika ditinggalkan karena lupa maka dia melakukan sujud sahwi atau sujud yang dikerjakan sebab adanya keluputan di dalam mengerjakan salat, yaitu perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat sekalian, kalau rukun salat kemarin kita jelaskan bahwa dia adalah apa-apa yang manakala ditinggalkan di dalam salat, salatnya itu batal, baik ditinggalkan sengaja ataupun tertinggal karena lupa, maka salatnya batal. Ini rukun salat. Adapun wajib-wajib salat itu adalah setiap gerakan, amalan ataupun ucapan di dalam salat yang manakala ditinggalkan dengan sengaja berakibat kepada salatnya batal. Namun jika dia ditinggalkan bukan karena sengaja, karena lupa, karena terluput, maka seseorang disyariatkan untuk mengerjakan sujud sahwi di akhir salatnya. Nah, dan kita sebutkan nanti beberapa di antara wajib-wajib salat. Pertama, wajib salat adalah takbir intiqal. Takbir intiqal. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Takbir di sini maksudnya adalah ucapan Allahu Akbar. Ingat jemaah sekalian, ketika kita belajar tentang masalah salat, setiap kali disebutkan takbir, maka jangan dipahami takbirnya orang kita. Takbir bahasa kita, masyarakat kita, takbir itu apa? Allah, angkat tangan kan? Takbir dulu, angkat tangan, enggak. Dalam bahasa syariat, takbir itu yang diartikan adalah apa? Kalimat Allahu Akbar. Sedangkan mengangkat tangan itu didefinisikan dengan atau dikatakan dengan raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Ini sudah maklum dalam masalah syariat kita. Makanya ketika kita katakan takbir intiqal, itu adalah kalimat Allahu Akbar sebagai bentuk dan tanda berpindahnya dari suatu gerakan kepada gerakan yang lain. Baik ngangkat tangan ataupun tidak angkat tangan dikatakan dengan takbir intiqal. Maka pahami bahwa kata-kata takbir itu bukan mengangkat tangannya, tapi takbir itu adalah apa? Kalimat Allahu Akbar. Itu yang dinamakan dengan takbir. Sehingga jangan dipahami takbir itu adalah mengangkat tangan. Adapun ketika seseorang mengangkat tangannya, maka itu bukan takbir, namun itu adalah raf'ul yadain dalam bahasa syariatnya, mengangkat kedua tangan. Taib. Takbir intiqal adalah, kata sang penulis di sini,
semua takbir yang ada di dalam salat selain takbiratul ihram, semua jenis takbir, semua lafaz Allahu Akbar yang ada di dalam salat selain daripada takbir pembukaan salat atau takbiratul ihram, maka itu semuanya dikatakan takbir intiqal. Takbir dari berdiri kepada ruku, Allahu Akbar. Dari i'tidal ke sujud, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Balik sujud lagi, Allahu Akbar. Naik kepada rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Atau takbir-takbir yang lainnya selain daripada takbiratul intiqal, takbiratul ihram, maka itu disebut dengan takbir intiqal. Ya, itu dinamakan dengan takbir intiqal. Baik. Kaum muslimin, kaum muslimat sekalian dirahmati oleh Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Beliau mengatakan, diucapkan ketika berpindah dari satu rukun kepada rukun yang lain. Jadi takbir intiqal ini disebutkan dari satu rukun kepada rukun yang lain, atau dibaca, diucapkan sebagai tanda perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain. Seperti takbir ketika hendak ruku, takbir ketika hendak sujud, takbir ketika bangkit dari sujud, takbir di tasyahud. Nah, ini semuanya takbir intiqal. Ini semuanya adalah takbir intiqal, takbir perpindahan bahasa kitanya. Takbir perpindahan dinamakan dengan takbir intiqal. Nah, hukumnya tentu karena kita membahas dia wajib-wajib salat, berarti takbir intiqal hukumnya wajib. Ya, takbir intiqal hukumnya wajib. Sehingga Anda ketika selesai, misalkan kita takbir, kemudian kita baca Al-Fatihah, kemudian kita baca ayat. Ya, ketika Anda mau ruku, Anda tidak membaca takbir intiqal, langsung ruku, maka tergantung keadaan. Kalau dengan sengaja nggak baca Allahu Akbar, misalkan walam yakun lahu kufuwan ahad, Anda langsung ruku tanpa Anda membaca Allahu Akbar dengan sengaja, maka batal salatnya. Sama Anda dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu, Allah mau sujud enggak membaca Allahu Akbar, tidak terbaca takbir intiqalnya, dengan sengaja, salatnya batal. Tapi ketika lupa, maka Anda membaca sujud sahwi. Anda nanti melakukan sujud sahwi. Takbir intiqal hukumnya wajib. Sehingga kita katakan ketika itu wajib, maka yang meninggalkan dengan sengaja maka batal salatnya. Namun ketika itu ditinggalkan karena lupa, maka tidak membatalkan salatnya. Nah, dalilnya banyak dalam masalah ini. Di antaranya sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam kepada seseorang yang jelek salatnya atau buruk di dalam salatnya. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyebutkan kata-kata fakabbir, maka bertakbirlah. Artinya itu takbir intiqal. Dan juga ketika itu dalam pertawal salat, maka itu adalah takbiratul ihram. Ya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Tsum'af'al dzalika fi salatika kulliha. Lakukan itu di semua salat-salatmu. Baik. Dan juga Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam secara jelas mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam hadis juga dikatakan la tatimmu salatu li ahadin minan nasi hatta yatawadda'a thumma yukabbiru wa yahmadullaha azza wa jalla wa yusni alaihi wa yaqra' bima tayassara minal qur'ani thumma yaqulu Allahu akbar. Dan disebutkan nanti banyak. Kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar. Ketika dia selesai dari i'tidal mau sujud, maka dia ucapkan Allahu Akbar. Ketika bangkit dari sujud, dia mengatakan Allahu Akbar. Nah, lafaz Allahu Akbar ini dinamakan dengan takbir intiqal. Ya, lafaz ini dikatakan sebagai takbir intiqal.
kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita katakan takbir intiqal, ya, takbir intiqal juga bisa ditambah dengan mengangkat tangan, tapi itu hukumnya sunnah. Besok itu dalam bahasan hukumnya sunnah. Mungkin terjadi pertanyaan, Ustaz, gerakan dulu atau takbir dulu? Gerakan dulu atau takbir dulu? Maka kita katakan bahwa dia itu adalah takbir perpindahan, maka dia dibaca bersamaan dengan gerakan. Karena itu adalah takbir perpindahan, maka dia dibaca bersamaan dengan gerakannya. Misalkan Anda bersamaan dengan mau ruku, maka baca Allahu Akbar sambil baca Allahu Akbar sambil bergerak, ya kan? Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sambil kita mengatakan Allahu Akbar sambil kita turun ke bawah, Allahu Akbar sambil mengatakan Allahu Akbar kita bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Ya. Adapun yang ada dikatakan bahwa boleh duluan gerakan, boleh takbir duluan, itu terkhusus pada takbiratul ihram. Adapun takbiratul ihram dulu kita sudah jelaskan, boleh takbirnya dulu, boleh gerakannya dulu, boleh bersamaan. Adapun takbir intiqal, maka itu disamakan dengan gerakannya, ya, disamakan dengan gerakannya. Hanya saja sebagian ulama mengatakan tidak terlalu dipanjangkan bacaan takbir itu. Kan sebagian orang ada kan Allahu Akbar, ya kan? Saking dinikmatinya takbir sampai terlalu panjang, jangan. Sehingga para ulama mengatakan apa? La wa dilalatu hadzal lafdhu 'ala al-basti alladhi dzakarahu ghairu dhahirah. Kata para ulama bahwasanya tidak dipanjangkan lafaz takbir tersebut. La yumaddu, takbir itu dipendekkan, ya, at-takbiru jazmun yaqulu la yumad, takbir itu dengan dipendekkan tanpa dipanjangkan, ya, sekedarnya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, wajar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, biasa. Tapi sebagian orang berlebihan. Saya pernah salat di suatu masjid, ini masjid jami, masjid besar, bahkan masjid kabupaten, Islamic centernya, ya, bukan di kabupaten kita, ya. Kemudian itu sangat panjang sekali. Ketika mau bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, itu sangat panjang. Sampai kami yang menjadi makmum itu agak-agak mau apa namanya, karena saking panjangnya, mau kita angkat belum selesai, ya, saking panjangnya. Allahu Akbar, kayak mau orang adzan, kayak adzan, padahal itu takbir intiqal. Nah, ini kurang baik, ini kurang baik. Sehingga kaum muslimin, kaum muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, takbir di sini tidak dipanjangkan, ala kadarnya saja. Itu kata para ulama. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Jalla wa Ala, yang kedua, wajib salat yang kedua adalah mengucapkan tasmi'. Mengucapkan at-tasmi'. Tasmi' itu apa? Sami Allahu liman hamidah. Itu wajib salat, ya. Sami Allahu liman hamidah, itu wajib salat. Termasuk diantaranya Rabbana walakal hamdu, at-tahmid. Ini juga wajib. Sengaja Anda salat tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, salatnya batal. Tapi jika terlupa, maka lakukan sujud sahwi. Ini banyak tidak diketahui oleh sebagian
kaum muslimin. Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang remeh, padahal itu adalah wajib salat, yang mana ketika ditinggalkan dengan sengaja wajib baginya mengulang salatnya. Maka kata-kata sami'allahu liman hamidah di dalam salat itu hukumnya wajib dan tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja, kecuali tertinggal karena lupa. Maka manakala seseorang meninggalkannya sengaja, sekali lagi saya katakan, wajib salat jika ditinggalkan dengan sengaja batal salatnya. Ini perlu kita pahami. Nah, kata-kata sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, ketika i'tidal itu hukumnya wajib, harus dibaca. Jika ditinggalkan karena sengaja, salatnya batal. Jika Anda lupa, lakukan sujud sahwi. Sebagian kita, pernah saya sendiri bangkit dari ruku itu pengen baca sami Allahu liman hamidah, yang terbaca assalamualaikum, karena lupa. Tapi kemudian kita baca lagi sami Allahu liman hamidah. Ada kalanya malah Allahu akbar, bangkit dari ruku Allahu akbar, ya. Nanti ini disyariatkan untuk sujud sahwi karena ada kesalahan. Karena ada kesalahan. Itu yang ketiga. Yang ketiga adalah bacaan ruku dan sujud. Bacaan ruku dan sujud. Bacaan tasbih, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, ini wajib salat, bukan rukun. Wajib salat. Yang manakala ditinggalkan dengan sengaja, malah kita ngelamun dalam ruku, ngelamun dalam sujud, mikir-mikir yang lain, sengaja tidak membaca bacaan ruku dan sujud, batal salatnya. Maka jemaah sekalian, pastikan kita itu salat fokus. Benar-benar kita mikirin bacaan salatnya. Ini kita ruku nih, bacaannya apa? Kita sujud nih, bacaannya apa? Jangan kita mikir kemana-mana sehingga kita terlupakan dari itu. Imam gimana Ustaz? Kalau imam lupa baca doa sujud, doa ruku, gimana? Sujud sahwi enggak? Ya tetap sujud sahwi. Gimana makmumnya Ustaz? Dia kan enggak tahu. Sebagai makmum, ikuti imam ketika ada sujud sahwi. Baru nanti tanyakan kepada imam. Karena sujud sahwi itu perkara yang bisa diketahui oleh makmum dan tidak diketahui oleh makmum, sebab mengapa imam itu sujud sahwi. Maka ketika imam melakukan sujud sahwi, maka bagi makmum ikuti. Karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu diangkat, dijadikan sebagai imam karena supaya untuk diikuti. Nah, kemudian yang keempat, membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni, atau doa-doa yang lainnya. Atau Rabbighfirli, Rabbighfirli, duduk di antara dua sujud, itu hukumnya wajib juga dibaca, jangan ditinggalkan. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, tasyahud awal. Tasyahud awal ini wajib dan bukan rukun. Sehingga sering saya katakan, tasyahud awal dan duduk tasyahud awal itu hukumnya wajib dan bukan rukun. Sehingga ketika seseorang terlupa, maka tidak batal salatnya, namun dia dikenakan sujud sahwi di akhir salatnya. Nah, ini dikatakan sebagai wajib-wajib salat. Nah, bismillah. Kemudian ma'asyiral muslimin muslimat sekalian, kita lanjut kepada bagian yang selanjutnya, yaitu sunnah-sunnah salat. Tolong pahami lagi Pak. Kalau sunnah-sunnah salat berarti ditinggalkan sengaja ataupun lupa, tidak berimbas pada keabsahan salat.
lupa ataupun sengaja ditinggalkan, tidak berpengaruh kepada sah dan tidak sahnya, hanya berpengaruh kepada kesempurnaannya saja. Salatnya tetap akan sah ketika sunnah-sunnah salat ini ditinggalkan. Di antaranya mengangkat kedua tangan. Nih, ngangkat kedua tangan baik saat takbiratul ihram ataupun saat takbir intiqal, itu hukumnya sunnah dan bukanlah wajib. Ya, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram dan juga saat takbir intiqal hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Jadi seseorang di sebagian madhab kan ada tuh takbirnya nggak angkat tangan, Allahu Akbar. Ketika sujud langsung Allah, ketika meruku Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujud tanpa ada mengangkat tangan di sebagian madhab. Di sebagian madhab juga ada yang tidak bersedekap kan? Ya, karena kemarin sudah kita jelaskan. Nah, terkait dengan membahas tentang sedekapnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan dalam salat hukumnya adalah sunnah salat. Bukanlah rukun, bukanlah wajib, dia sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salah wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa rafa'ahuma kadzalika aidan wa qala sami'a Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Nabi itu mengangkat kedua tangannya ketika mengawali salat, ketika hendak ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat yang ketiga setelah tasyahud awal, dan Nabi tidak melakukannya di dalam sujud. Artinya ini hukumnya sunnah, tidaklah wajib, apalagi rukun. Kemudian mengangkat kedua tangan saat ruku dan bangkit dari ruku itu juga sunnah. Tadi kan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itu sunnah. Mengangkat tangan ketika ruku, bangkit dari ruku itu juga hukumnya sunnah dan bukanlah wajib. Sama juga mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga hukumnya sunnah dan bukanlah wajib. Kemudian yang termasuk bagian daripada sunnah salat adalah mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau daun telinga, itu sunnah. Itu sunnah hukumnya. Jadi kalau ada orang yang ngangkatnya mungkin agak lebih tinggi atau agak lebih rendah atau mungkin sampai segini, itu sudah mencukupi sebenarnya, tapi kurang sempurna. Seperti yang kita jelaskan dulu ketika takbiratul ihram, cara yang sesuai dengan sunnah adalah diangkat sejajar dengan pundak atau di antara pundak sampai syamhah, bagian atas daun telinga. Antara kedua ini maka boleh, baik segini, nggak apa-apa, insya Allah, ya. Maka boleh kita angkat tangan, ya, setinggi sesuai dengan yang biasa kita lakukan. Adapun mensejajarkan dengan pundak atau mensejajarkan dengan daun telinga, ini bagian daripada sunnah salat. Kemudian termasuk di antara sunnah salat adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap. Itu sunnah, sehingga ketika ada yang salatnya kemudian nanti itu ke bawah, jangan anda katakan sesat, ya, jangan dikatakan itu sesat, tapi katakan itu sebagai sunnah, dan dia orang yang tidak mengamalkan itu atau mungkin memiliki pandangan yang lain. Maka oleh karena itu kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, ini meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap hukumnya adalah sunnah. Termasuk di antara sunnah salat adalah membaca doa istiftah. Doa istiftah itu sunnah. Makanya dulu saya katakan ada orang terlambat salat asar masuk gitu. Ketika anda terlambat masuk, jangan baca istiftah, kejar
Al-Fatihah kita khawatirkan baca istiftah, orang ruku belum sempat baca Al-Fatihah. Sebagian ulama mengatakan ini orang yang dungu, ngejar sunnah ketinggalan wajib. Maka harusnya mengerjakan yang wajib, kejar yang wajib, biarlah ketinggalan sunnah karena dia terlambat. Maka langsung baca a'udzubillah atau langsung baca bismillah, karena a'udzubillah juga sifatnya sunnah di dalam salat. Nah, kemudian membaca isti'adzah, membaca ta'awudz, itu juga sunnah di dalam salat. Membaca bismillah dengan lirih dan jahar juga sunnah. Yang salah adalah nggak dibaca, tapi mau lirih mau jahar itu hukumnya sunnah. Baik. Sehingga jemaah sekalian, kata para ulama, jahar bismillah itu bukan menjadikan seseorang sesat dalam salatnya. Dikatakan bukan sunnah, nggak sesuai dengan sunnah, nggak. Sampai Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan terkait dengan bismillah, boleh seseorang ada kalanya mensirkan, boleh ada kalanya menjaharkan. Maka bagi imam Anda bisa menempatkan posisi Anda sebagaimana jamaah. Kalau suatu masjid itu terbiasa sir, udah sir. Tapi suatu saat Anda singgah di suatu masjid yang Anda diperintahkan untuk imam dan biasanya di situ jahar bismillah, kita boleh menjaharkan. Kita boleh menjaharkan, karena itu bukan sesuatu yang membedakan antara pengikut sunnah dan tidak mengikuti sunnah. Karena dibaca sir dan jahar itu adalah bagian daripada sunnah di dalam salat. Termasuk di antara sunnah di dalam salat itu adalah membaca amin. Membaca amin. Sampai kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Idza ammana al-imam fa'aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Dan sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya itu bersama dengan ucapan aminnya para malaikat, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Coba bayangkan, hanya sekedar mengucapkan amin, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal begitu ringan, begitu mudah kita mengucapkan amin atau amin, amin. Dia perkara yang mudah, tapi ternyata bisa membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat sangat memudahkan bagi kita untuk mendapatkan pengampunan dosa. Terkait dengan amin, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, maka amin itu dibaca dengan dikeraskan, karena Nabi SAW mensyariatkannya dan juga menunjukkan bahwasanya amin ini dibaca dengan keras. Dan juga dapat dipahami bahwa waktu membaca amin itu adalah bagi imam selesai mengucapkan walad dhalin, amin. Bagi makmum mengiringi imam. Bagi makmum mengiringi imam. Nah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a walad dhalin qala amin wa rafa'a biha sawtah. Bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca walad dhalin, maka setelah itu beliau mengucapkan amin dan beliau mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya. Kemudian termasuk bagian daripada sunnah salat itu adalah membaca surat setelah Al-Fatihah. Membaca surat setelah Al-Fatihah ini juga bagian daripada sunnah salat. Membaca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah, sehingga kita katakan bahwa orang ketika selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin Allahu akbar misalkan,
dia salat sendirian, sah salatnya. Padahal rakaat pertama dan kedua nggak apa-apa. Tapi hilang sunnahnya, hilang sunnahnya. Karena Nabi itu ketika salat subuh, kebiasaan yang beliau baca itu antara 60 sampai 100 ayat. Ya, dalam salat subuh Nabi, kadar bacaan Nabi itu adalah antara 60 sampai 100 ayat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri baina 60 ila 100 ayat. Bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam membaca antara 60 sampai 100 ayat dalam salat subuh. Kalau 100 ayat itu jemaah digabung mungkin antara An-Naba dengan An-Nazi'at. Itu ayatnya pendek-pendek ya. Karena kalau An-Naba itu 40 ayat, An-Nazi'at berapa ayat? 46. Berarti 86. Ya. Berarti ya antara dua surat itu. Satu lembar lebih atau 1,5 halaman. Ya bukan patokan mutlak. Boleh lebih ringan, boleh lebih panjang. Karena kalau lebih panjang berarti ayatnya yang cukup panjang-panjang, kan begitu ya. Demikian pula dalam hadis Jabir ibn Samurah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salawat kanahwin min salatikum allati tusalluna al-yawm. Walakinnahu kana yakhaffifu, kanat salatuhu akhaffu min salatikum, kana yaqra'u fil fajri wa nahwaha min as-suwar. Ya al-waqi'ah wa nahwaha min as-suwar. Nabi terkadang dalam salat subuh itu membaca surat Al-Waqi'ah selesai dalam satu rakaat. Al-Waqi'ah 1 lembar setengah. Ya 1 lembar setengah. Hampir sama. Nah, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri biqaf wal Qur'anil Majid wa kana salatuhu ba'du takhfifa. Nabi terkadang membaca dalam surat subuh itu surat Qaf. Kemungkinan dibagi 2, kemungkinan dalam 1 rakaat. Begitu juga dalam Al-Waqi'ah. Bisa jadi bagi 2, bisa jadi 1 rakaat. Adapun dalam salat duhur, maka itu adalah al-awasitul mufassal. Al-awasitu al-mufassal, bacaan yang pertengahan. Nabi itu ketika salat duhur biasanya bacanya surat At-Tariq, surat Al-Buruj, tapi terkadang juga Al-Asr, itu biasa. Kalau kita duhur biasanya Al-Kautsar, ya kan? Nabi enggak, Al-Buruj, terkadang At-Tariq, ada kalanya, ya. Begitu juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW ketika salat duhur beliau membaca surat Al-Lail, ya. Kalau dalam subuh itu lebih panjang daripada itu, karena subuh itu adalah tiwalul mufassal. Adapun di sini adalah al-awasitul mufassal atau mutawassitu al-mufassal. Adapun di dalam salat asar hampir sama dengan duhur, al-lail, al-duha, al-asr, al-tariq, al-buruj, ini bisa. Adapun maghrib qisar. Maghrib adalah qisar yang pendek-pendek. Biasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam itu membaca di dalam surat maghribnya itu dengan qisar. Ya seperti al-asr, az-zalzalah, al-adiyat, al-qariyah, at-takatsur. Az-zalzalah ke bawah itu qisar. Az-zalzalah ke bawah itu qisar untuk salat maghrib. Tapi bukan patokan mutlak ya. Masa iya itu ya tawi kan gitu. Enggak. Itu batasan normalnya, kadar normalnya. Ya bisa sehalaman, bisa setengah halaman, itu seperti itu. Nah, adapun salat Isya itu sebagaimana salat zuhur dan asar. Al-awasitul mufassal, pertengahan ya, al-awsatu al-mufassal, pertengahan antara an-naba sampai ad-duha atau ad-duha sampai az-zalzalah. Ya seperti al-alaq, al-lail, asy-syams, al-balad, al-ghashiyah. Ya ini bisa dikatakan al-awsat. Nah, maksud waktu kita adzan terlebih dahulu. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala. Kemudian yang selanjutnya di antara tiga sunnah-sunnah salat, sebagian ulama mengatakan bahwa bacaan ruku, bacaan sujud, Rabbana walakal hamdu, sami'allahu liman hamidah, sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Namun tadi sudah kita jelaskan di awal bahwa dia itu adalah bagian daripada wajib-wajib salat. Namun sebagian ulama ada yang itu memasukkan di dalam sunnah-sunnah salat. Maka yang terbaik adalah tetap kita lakukan. Yang terbaik adalah kita lakukan. Kalaupun itu sebagai sunnah, maka kita dapatkan pahalanya. Tapi kalau ternyata itu adalah wajib, maka kita selamat dari batalnya salat kita. Maka yang lebih aman adalah dengan kita membacanya. Kemudian membaca bacaan ruku, bacaan sujud lebih dari satu kali, itu sunnah. Berarti kalaupun dia wajib, yang wajib sekali. Subhana rabbiyal a'la, cukup, selesai, utang kita sudah. Tapi kalau anda baca 3 kali, itu sunnah. Subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu cukup. Ya, tapi anda mau ulang 3 kali, itu sunnah. Dia bagian daripada sunnah-sunnah salat. Kemudian juga duduk doa pada tasyahud akhir, itu juga sunnah. Termasuk diantaranya salawat pada tasyahud awal, itu juga sunnah. Dan yang terakhir, bagian daripada sunnah salat itu adalah mengucapkan salam yang kedua, itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah. Wabihada, maka dengan ini alhamdulillah kita anggap selesai kita daripada pembahasan rukun-rukun salat, kemudian wajib-wajib salat dan sunnah-sunnah salat. Insyaallah taala di pembahasan selanjutnya kita bersama dengan pembahasan sujud tilawah, kemudian adanya
salat ke arah sutra, kemudian ada nanti beberapa hal-hal yang terkait dengan hal tersebut yang itu masih di dalam sunnah, masih di dalam salat. Dan kita juga nanti akan jelaskan tentang sujud sahwi, ya kan? Ada sujud tilawah, kemudian ada sujud sahwi dan beberapa permasalahan-permasalahan tentangnya. Kemudian salat menghadap sutra, insyaallah taala. Setelah itu beliau sang penulis di sini rahimahullah taala, hafizahullah taala, setelah selesai daripada pembahasan ini, beliau memasukkan tentang salat-salat fardu ain, kemudian salat-salat fardu kifayah dengan jenis-jenisnya, macam-macamnya, dan dalilnya serta beberapa hal yang terkait dengannya. Apa saja salat-salat fardu ain itu, apa saja salat-salat fardu kifayah itu, nanti kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Nah, silakan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagi yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Sepi namanya. Baik jemaah, sebelum kita tutup, sedikit kita baca saja di sini tentang sujud tilawah ya. Kita ringkas saja dan insyaallah pertemuan selanjutnya kita langsung masuk kepada permasalahan sutrah insyaallah taala. Walaupun sutrah juga tidak begitu penting kita rasa, insyaallah ini sudah kita pahami bersama. Nah, atau kita langsung berpekan selanjutnya kita masuk kepada pembahasan salat fardu ain insyaallah. Nah, sujud tilawah ini adalah sujud yang dikerjakan karena kita membaca ayat-ayat sajadah. Ya, sujud yang dikerjakan ketika membaca atau mendengarkan ayat sajadah. Dan di dalam Al-Qur'an ayat sajadah itu disebutkan ada sekitar 15 tempat. Ya, ada sekitar 15 tempat di dalam Al-Qur'an sujud sajadah itu atau ayat sajadah. Ya, sehingga jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ya, sujud sajadah ini bisa dikerjakan di luar salat, juga dikerjakan di dalam salat. Ya. Dan tentang tata caranya, sujud tilawah ini dikerjakan dengan takbir. Sujud tilawah dikerjakan dengan takbir. Walaupun ini menjadi perselisihan para ulama. Ketika di luar salat, misalkan Anda sedang baca Quran nih. Anda sedang baca Quran, misalkan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Anda sedang baca Quran di luar salat. Maka kata para ulama berselisih di sini, ada dua pendapat. Pertama mengatakan enggak ada takbir. Artinya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, ada langsung sujud. Tapi yang kedua mengatakan bertakbir. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu akbar. Walaupun Anda sedang di luar salat. Anda sedang baca Quran sendiri, murojaah, sedang baca Quran sambil duduk gitu kan. Tahu-tahu melewati ayat sajadah, maka dua caranya. Ada yang mengatakan boleh dengan takbir, ada yang mengatakan tidak pakai takbir. Wallahu a'lam bishawab. Tapi pendapat mayoritas fuqaha dengan takbir. Mayoritas fuqaha dengan takbir. Dan terdapat asar daripada Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan idza qara'ta sajdatan fakabbir wasjud. Jika engkau melewati ayat sajadah, maka bertakbirlah dan sujudlah. Dan ketika engkau selesai, maka bertakbirlah kembali, kata Ibnu Mas'ud. Namun ketika di dalam salat, maka
bertakbir ketika hendak turun dan ketika hendak bangkit. Karena keumuman hadis, Nabi itu ketika turun sujud beliau bertakbir, ketika selesai dari sujud beliau bertakbir. Kan umum di sini sujud apapun itu, mau sujud tilawah, mau sujud itu sujud rukun salat, tetap takbir. Sehingga dengan keumuman hadis, maka di dalam salat maka kita mengucapkan takbir. Misalkan, fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Allahu akbar, sujud. Ketika bangkit, Allahu akbar. Gitu ya. Permasalahan, Ustaz, sujud tilawah enggak diketahui makmum. Makmum sangkanya ruku, ternyata imam sujud tilawah. Gimana? Di sini ada dua keadaan. Kalau makmum itu dia mengetahui ternyata imam itu tidak sujud, tidak ruku, melainkan dia adalah sujud tilawah, dan dia bisa mengejarnya, maka kejar. Namun jika dia tidak tahu sampai imam bangkit, maka dia nggak boleh ruku setelah itu, melainkan dia mengikuti gerakan imam setelah itu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian pertanyaan lagi terkait dengan sujud tilawah. Ustaz, kita sujud tilawah di akhir surat, setelah bangkit nanti gimana? Contohnya tadi, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, atau di akhir surat An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu. Kan kita sujud, Allahu akbar, berdiri lagi kan, Allahu akbar. Cuman sudah selesai ayatnya, suratnya, ruku langsung atau nambah surat lain? Di sini dua pendapat para ulama, dan dua-duanya boleh dikerjakan. Boleh langsung ruku karena suratnya sudah ada tadi, boleh dibaca surat yang lain, dan surat yang lain ini boleh urutan setelahnya, boleh yang lain. Contohnya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu akbar, sujud tilawah, bangkit, Allahu akbar, baca setelah itu inna anzalnahu fi lailatul qadr, kan begitu ya, dia boleh. Atau setelah kita sujud, Allahu akbar, berdiri kan, Allahu akbar, langsung untuk ruku, boleh juga. Kedua-duanya boleh diamalkan. Wallahu a'lam. Nah, ini untuk sujud tilawah. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Sujud sahwi, sujud tilawah. Sujud sahwi. Sujud sahwi yang dibaca sama dengan sujud-sujud lainnya. Bacaan sujud sahwi sama dengan sujud-sujud yang lainnya, tidak berbeda dengan sujud-sujud yang lainnya, sama saja. Adapun hadis ataupun riwayat dan bacaan yang menyebutkan subhanalladzi la yamutu wa la yashu, itu adalah riwayat yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dan dasar. Maka sujud sahwi bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau bacaan-bacaan yang lainnya sebagaimana kita biasa membaca. Yang ada bacaan berbeda itu sujud tilawah. Yang berbeda adalah sujud tilawah. Sujud tilawah berbeda. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sebagian riwayat mengatakan tabarakallahu ahsanul khaliqin, ya. Dan riwayat-riwayat yang lainnya terkait dengan bacaan sujud tilawah. Adapun sujud sahwi sama dengan sujud yang lainnya. Ustaz, kita nggak tahu bacaan sujud tilawah. Ya, kalau nggak tahu, baca sebagaimana sujud yang lainnya, daripada kita ngelamun malah nggak ada yang dibaca. Ustaz, imamnya lama sujudnya, kita mau ngapain? Baca doa. Karena sujud waktu yang paling dekat antara kita
Allah. Ini jamaah sekalian. Jadi nggak ada kesempatan untuk ngelamun di sujud. Perbanyak doa. Karena itu waktu yang paling mustajab untuk berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Wallahu a'lam. Nah. Ada yang lain? Subuh Jumat apakah memang harus sujud sajadah? Ini yang menjadi kesalahan di sebagian imam. Sebagian imam, sebagian pengurus masjid. Mereka mengkhususkan, bukan mengkhususkan, mengharuskan dan seolah-olah mewajibkan pagi Jumat itu harus sajadah, surat sajadah. Kalau enggak afdal. Ini salah. Memang ada hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam itu membaca as-sajadah di pagi Jumat. Tapi tidak ada riwayat yang menjelaskan itu dirutinkan oleh beliau. Sampai para ulama mengatakan suatu sunnah yang dikerjakan oleh Nabi, tapi tidak ada keterangan perkara itu dirutinkan, tapi dirutinkan oleh orang, maka itu menjadi perkara yang bid'ah. Dan gak boleh dirutinkan sesekali. Satu, kesalahan terkait dengan ini ada beberapa kesalahan, minimalnya 2. Kesalahan pertama, dibaca terus-menerus di pagi Jumat. Itu kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua, mereka pahamnya cuman sajadahnya saja. Padahal mereka nggak tahu sunnahnya sajadah di pagi Jumat itu diiringi dengan al-insan di rakaat yang kedua. Sebagian orang sajadah dibagi 2. Rakaat pertama sajadah sampai bawah, rakaat kedua sambungannya halaman terakhir. Ini salah. Kalau pengen ngamalin sunnah sajadah di pagi Jumat, itu kerjakan sajadah itu habis di rakaat pertama, rakaat kedua al-insan. Itu baru sesuai dengan sunnah. Dan sepenuhnya nanti sekitar 3 lembar, 2 rakaat. Karena sajadah 1 lembar setengah, al-insan hampir selembar. Berarti 2 lembar setengah, 1/4 juz, 2 rakaat itu. Kalau nggak bisa menerima konsekuensinya, ya nggak bisa diamalkan sajadah. Terus tidak boleh baca Ustaz? Bukan tidak boleh, karena dia dari Al-Quran boleh dibaca, tapi pahala sunnah sajadah di pagi Jumat nggak dapat, karena dia sepaket. Rakaat pertama as-sajadah, rakaat kedua al-insan. Saya pernah ziarah, ngisi kajian di suatu daerah, kemudian diminta waktu subuh Jumatnya, Ustaz, dipesan malamnya, Ustaz besok pagi Ustaz salat di sini ya. Kami terbiasa salat sujud sajadah katanya. Ayolah Pak, insyaallah. Ya udah, saya sebagaimana yang saya ketahui, sunnahnya rakaat pertama sajadah selesai, rakaat kedua al-insan. Ternyata selesai sholat baru datang jamaah. Ustaz, kami nggak biasa kayak gitu. Yang kami biasa sajadah dibagi 2 untuk 2 rakaat. Saya katakan, nah itu yang salah. Kalau pengen mengerjakan sunnah sajadah di pagi Jumat, sepaket. Rakaat pertama itu as-sajadah, rakaat kedua al-insan. Kalau mau dibaca seperti itu silahkan dibaca, tapi fadilah sunnah itu tidak kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan merutinkan sesuatu yang tidak ada dalil rutin, maka itu perkara yang bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada yang lain? Cukup? Taib. Kaum muslimin, kaum muslimat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah dalam pembahasan, mungkin sedikit kita bahas tentang masalah sutrah dan kita masuk kepada salat-salat fardu ain. Wa sallallahu wasallama wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.